Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Rahmi Ramadana dari jurusan International Business Management. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian produk domestik bruto di Indonesia dibentuk sebagai akumulasi dari produk domestik regional bruto. Yang saya angkat dari tugas hari ini adalah Badan Statistik Kabupaten Sidoarjo. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto, baik pada atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang jasa akhir yang dihasilkan oleh sesuatu unit ekonomi. Oleh karena itu, industri transportasi di wilayah Sidoarjo perlu dilakukan peningkatan akan memenuhi persentase yang ada, yang nantinya industri tersebut mampu bersaing dengan industri pengolahan yang sudah mencapai persentase paling tinggi dan mampu menjadi kontributor perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Transportasi memudahkan kegiatan masyarakat di segala bidang, baik ekonomi maupun sosial. Melihat Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah industri, perdagangan, dan pariwisata. Transportasi umum yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo yang digunakan sebagai penunjang kegiatan masyarakat selain angkutan perdesaan adalah kereta komuter dan BRT. Kereta komuter Surabaya Gubeng Sidoarjo Porong menghubungkan kawasan Sidoarjo dengan Surabaya. Sistem transportasi massal BRT yaitu Trans Sidoarjo. Sistem ini menggunakan shelter tetapi tanpa jalur khusus seperti Transjakarta. Rute bus Trans Sidoarjo adalah Terminal Porong dan Terminal Parubaya. Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia, ibu kota Kecamatan Sidoarjo. Kabupaten ini berbatasan dengan Surabaya, Kabupaten Gresik utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Bersama dengan Gresik, Sidoarjo merupakan salah satu penyangga utama kota Surabaya dan termasuk dalam kawasan Gerbang Kertosusila. Kota Surabaya yang berkembang menjadi kota dagang dan jasa, menyarankan ketersediaan, kemudahan, dan kecepatan akses, terutama di bidang sarana prasarana transportasi. Karenanya, selain menjadi kota transit, Surabaya menjadi kota tujuan bisnis. Sebagai kota dagang dan jasa, menjadikan fasilitas aktivitas warga sangat membutuhkan akses yang cepat, terutama transportasi, namun kebutuhan warga di kota Surabaya demikian terpenuhi oleh sarana prasarana kota yang memadai. Untuk menjangkau seluruh sudut kota, warga tak perlu khawatir dengan kota Surabaya memiliki kelengkapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Kota Surabaya memiliki infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara yang mampu melayani perjalanan lokal, regional, maupun internasional. Dengan kedekatan wilayah Surabaya merupakan hal yang sangat baik untuk menunjang industri transportasi yang berada di kota Sidoarjo. Warga Sidoarjo kini tidak perlu risau apabila hendak berpergian tanpa menggunakan kendaraan pribadi. Ini telah banyak transportasi umum di Sidoarjo yang bisa memudahkan akses untuk seluruh masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, berikut transportasi umum yang ada di Sidoarjo. Yang pertama, bus kota, kedua, kereta api, ketiga, angkutan umum atau angkot, keempat, bus Trans Sidoarjo, kelima, beca atau ojek, keenam, pesawat. Berbagai transportasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo kini juga dapat terlihat dampak samping yang menguntungkan untuk UMKM. Dengan adanya transportasi yang memudahkan warga setempat untuk mengantarkan ke tempat tujuan, ada juga transportasi yang dibuat sebagai pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, yaitu Gojek atau GoFood. Dan juga ada beberapa tempat yang mampu menunjang kegiatan UMKM, contohnya berjualan di daerah kawasan transportasi, contoh terminal, stasiun, bendahara. Namun jika ingin berjualan di daerah tersebut harus mempunyai izin tersendiri. Usulan kebijakan yang akan saya usulkan adalah dari beberapa penjelasan di atas, mungkin sebenarnya Kabupaten Sidoarjo mempunyai industri yang cukup untuk dijalankan. Kabupaten Sidoarjo saat ini masih menjadi ketidakseimbangan antara jaringan pelayanan dan prasarana layanan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan pola dan investasi yang tata guna lahan yang digunakan, yang tidak diikuti dengan pembangunan prasarana transportasi yang memadai. Kedua, pembebanan lalu lintas, dan pada prasarana transportasi melalui pembebanan lalu lintas yang dicanangkan sebelumnya. Sedangkan yang ketiga adalah masih ditemukan kondisi di mana prasarana transportasi tidak difungsikan sesuai dengan yang dirancang. Untuk mengatasi kondisi tersebut yang diperlukan diperhatikan perkiraan perubahan pola aktivitas dan pola penggerakan serta peruntukan lahan. Oleh karena itu, tataran transportasi lokal Kabupaten Sidoarjo perlu ditinjau untuk direvisi menyesuaikan perkembangan dinamika terbaru. Dengan identifikasi rencana pengembangan wilayah dan jaringan prasarana sarana transportasi, maka perlu dilakukan analisis isu-isu strategis internal dan eksternal. Analisis
keterpaduan antara moda, analisis dan dampak, pengoperasian sistem, transportasi, dan metode 4-step model. Harapan yang dapat menentukan arah kebijakan peranan transportasi pada tingkat lokal untuk keseluruhan modal transportasi. Upaya peningkatan pelayanan berbagai moda transportasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo, hendaknya pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara aktif melakukan upaya perbaikan sarana dan prasarana angkutan umum. Salah satu aspek kunci yang memperbaiki transportasi publik di Indonesia adalah investasi dalam infrastruktur yang memadai. Pemerintah perlu melakukan pengembangan jaringan transportasi yang komprehensif, termasuk pembangunan jalan, rel, kereta api, dan jalur bus. Dan setelah itu, pendekatan sosial juga penting dalam memperbaiki transportasi publik di Indonesia. Edukasi masyarakat tentang manfaat penggunaan transportasi publik, kampanye untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan mempromosikan kebiasaan berbagai kendaraan akan membantu mengubah perilaku masyarakat secara positif. Melalui kampanye yang efektif, masyarakat akan lebih menyadari pentingnya transportasi publik yang handal dan berkelanjutan. Perbaikan transportasi publik juga berdampak positif pada lingkungan dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Transportasi publik yang ramah lingkungan akan membantu menjaga kebersihan udara dan mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, membantu jaga mengurangi kemacetan lalu lintas yang pengurangan polusi udara dan stres bagi masyarakat. Saja perbaikan transportasi publik tidak dapat terjadi dalam semalam, dibutuhkan komite dan kerjasama antar pemerintah, operator transportasi, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, transportasi publik di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan yang efisien dan berkelanjutan. Ini akan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian negara. Dengan kerja keras dan kolaborasi semua pihak, kita dapat mewujudkan transportasi publik yang lebih baik, yang meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas masyarakat di Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur.